Silakan Pak Hansen. Oke, halo. Eh, jadi hari ini kami akan membahas tentang Newton Codes dari Hansen dan Vincent. Jadi yang pertama itu tentu dari Newton Codes sendiri terdiri dari tiga lagi, yaitu ada trapezoid sama Simpson Rule. 1/3 dan 3/8 kalau nggak salah. Jadi yang pertama kita bahas dulu trapezoid rule. Trapezoid rule sendiri adalah teknik untuk mendekati aproksimasi integral tertentu. Contohnya eh, ini contoh integral, rumus integral. Kemudian trapezoid rule ini bekerja dengan mendekati daerah di bawah grafik fungsi. Gimana? Seperti grafik pada contoh seperti ini. Jadi dia akan mencari titik-titik yang berhubungan agar mendekati. Nah, fungsi fx yang berwarna biru ini didekati dengan fungsi linear garis yang berwarna merah tadi ini. Ini ada contoh animasi yang menunjukkan apa trapezoid rule dan bagaimana kesalahan dalam berkurangnya aproksimasi saat ukuran step berkurang. Jadi semakin kecil step, semakin kecil juga kesalahan yang ada. Oke, selanjutnya trapezoid rule sendiri dapat dilihat sebagai hasil yang diperoleh dengan merata-ratakan jumlah Riemann sebelah kiri dan kanan. Jadi ada hasil penjumlahannya. Kemudian trapezoid rule dalam matematika jumlah Riemann adalah jenis aproksimasi tertentu dari suatu integral dengan jumlah yang berhingga. Jadi masih dapat dihitung. Integral juga lebih baik didekati dengan mempartisipasi interval integrasi, kemudian menerapkan aturan trapesium untuk setiap subintervalnya dan menjumlahkan hasilnya. Jadi ada jarak. Jadi seperti dihitung luas trapesiumnya di dalam untuk bagian trapezoid. Berikut adalah rumus trapezoid rule di mana kita ada diperlihatkan rumus rumus fungsinya, kemudian ada penjumlahannya dari fx tambah fx min 1, kemudian ini ada stepnya, yaitu b kurang a per n, kemudian ini adalah hasil xi-nya. Kemudian ada juga error bound, atau untuk untuk menghitung errornya, itu ada sebagai berikut, yaitu menggunakan nilai mutlak integral fx dx dikurang yang sebelumnya tnf, kemudian harus kurang dari b minus a pangkat 3 per 12n pangkat 2 k kedua. Atau bisa kita persingkat lagi, yaitu menggunakan turunan kedua kurang dari k2. Kemudian kita masuk ke Simpson Rule. Simpson Rule sendiri memiliki error bound yang sama seperti trapezoid. Kemudian kita bahas ulang-ulang. Simpson Rule menggunakan polinomial kuadrat pada setiap subinterval partisi untuk mendekati fungsi fx dan menghitung integral tertentu. Simpson Rule merupakan perbaikan dari aturan trapesium yang didekati dengan garis lurus pada setiap subinterval partisi.
Berikut adalah formula dari Simpson sendiri, yaitu perbedaannya ada pada bagian 4F ini dan dibagi dengan 3. Ini kalau yang sepertiga dengan trapezoid. Simpson rule dapat mengekspres integral fx berwarna biru dengan interpolan kuadrat px. Jadi bentuknya yang biru adalah fx dan px itu adalah hasil Simpson rule. Berikut animasi adalah untuk mendekati fungsi dengan parabola atau menggunakan Simpson rule. Jadi awalnya didekati pelan-pelan seperti ini. Yang pertama ini seperti yang tadi sudah dibilang Simpson sepertiga, perbedaannya ada di 4F dan ada di bagian pembagiannya. Sama halnya juga untuk Simpson 3/8 bisa juga disebut dengan Simpson second rule yang membutuhkan satu lagi fungsi evaluasi untuk memberikan error yang lebih rendah. Berikut adalah animasi yang menampilkan bagaimana Simpson rule aproksimasinya naik ke step berikutnya. Baik, selanjutnya masuk ke coding. Cuma codingnya seperti biasa ada import numpy. Kemudian ini ada soalnya. Kemudian ini batas bawah, batas atas, dan ini subinterval yang seperti tadi bisa dilihat adalah n atau bisa juga. Kemudian di sini ada rumus untuk modul trapezoidnya. Di sini terlihat rumusnya di sini. Dan ini untuk memanggil hasil trapezoidnya. Berikut adalah Simpson rule. Terlihat perbedaannya ada di sini ketika tidak menggunakan modulus 2. Dan ini bagiannya adalah H/3. Kalau untuk trapezoid H/2. Kemudian untuk 3/8, Simpson 3/8 sama juga, cuma perbedaannya dengan Simpson 1/3 adalah bagian ini dan bagian di sini. Oke, untuk contoh, seperti yang terlihat, misalnya adalah cos X, kita tahu bahwa integral dari cos X adalah sin X. Jadi ketika kita masukkan integral dari 0 sampai 1, atau 0 sampai pi, hasilnya akan menunjukkan nilai pi. Karena ketika sin pi dimasukkan, maka akan hasilnya 0. 0 ditambah 0. Oke, selanjutnya ada aktan, sama juga seperti yang tadi, bisa kita cek juga di aktan, batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi. Kita bisa lihat juga di sini, Desmos, mungkin udah sering juga. Jadi hasilnya 1,26, di sini juga bisa terlihat 1,26. Kemudian ini ada dari Q-Salas example 6.4, seperti ini. Hasilnya kalau tidak salah 0,8 kalau di Q-Salas. Kemudian ada yang kemudian ini. Ini tidak bisa karena ada perubahan di sini. Ada nilai yang tidak, ada negatif, ada nilai yang negatif. Jadi hasilnya seperti ini untuk bagian ini. Kemudian yang terakhir ini. Oke, seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hansen. Nah, ini kebetulan ada beberapa metode ya yang dicoba. Jadi ada trapezoid, Simpson sepertiga, Simpson 3/8 ya. Ini kalau yang paling bagus yang mana Pak?
kalau mau diterka. Yang paling bagus, paling mendekati trapezoid, Pak. Paling mendekati trapezoid. Itu coba Pak, contoh yang mana Pak yang mungkin dari Kusalas yang kita bisa lihat paling mendekati itu pakai metode yang mana, kelihatannya gimana? Ini contoh ini ya, Pak. Bentar. Nah, Kemudian, iya, ya, eh, itu kan kalau trapezoid minus 0,98, Simpson sepertiga minus 0,924, terus Simpson 3/8 minus 0,88. Terus yang paling bagus yang mana, Pak? bentar, Pak. Ini masih ada ini. Ininya kalau nggak salah 11. Ya, nggak ya? Ini kalau di Q-Salas dicek errornya jadi sampai mendekati sih, Pak. Jadi saya kurang tahu bagian subintervalnya berapa. Tapi kalau dicek paling bagus itu trapezoid, Pak. Karena dia paling errornya itu paling bisa dikecil-kecilin, Pak. Semua kalau intervalnya dikecilin, errornya paling juga mengecil dong. Kalau intervalnya lebih banyak misalnya, berarti kan panelnya makin banyak di bawah kurvanya, pasti semua errornya mengecil dong. Hmm. Ini kalau ini jadi nol nih, ini something udah nggak berfungsi lagi ya. Tapi ada keanehan di sini kalau nggak salah. Tuh. Eh, karena ya di konfigurasi apa interval tertentu, karena ini kan fungsinya apa sih itu yang sekarang lagi dimainin fungsinya? Kos, Pak. Jadi kalau Oh, cos. di Iya, dia osilasi sih soalnya ya. Jadi kalau pas kena periodenya, tiba-tiba kalau kita integral yang plus bisa habis sama yang minus terus jadi nol, memang gitu. Nah, cuman pertanyaannya itu tadi, Pak. Kalau kita ini kan ada beberapa metode terus harus pilih ya, metode mana yang sebenarnya paling bagus. Masa sih trapezoid? Kalau Q-Salas bilangnya apa? kalau Q-Salas bilangnya mana ya? Saya cari dulu, Pak. Kemarin di bagian atas atas. Ini kalau kayak gini aja ya, kelihatan ini yang intervalnya 31, terus apa? Ini lower limitnya 0, upper limitnya 3 ya. Upper limitnya pi itu ya, 3,14 ya. Berarti kalau dari 0 sampai pi, eh, yang trapezoid jadi 0 tuh. Itu berarti yang trapezoid salah besar tuh. Iya nggak sih? Sin sin pi kan 181. Nggak, yang terjadi kan, itu kan Oh iya, cos ya Pak ya, sin sin nol ya. ya. Iya ya. Terus kan dia trapezoid kan ambil 2 titik, terus langsung dia hitung apa luasan di bawahnya. Terus pas titiknya adalah 0 sama pi. Terus kalau apa cos digituin, ya titiknya sama-sama 0, terus dia kalau hitung luasannya jadi 0, padahal yang lain-lain tuh nggak 0 tuh. Berarti di sini malah kelihatan trapezoid yang hancur beneran sih, karena salah pilih titik. Iya nggak sih? Hmm. Ini sayangnya nggak ada plotting-plottingnya ya. Kalau kalau di plotting ntar bakal kelihatan tuh. Karena kan fungsinya cos. Cos itu kalau memang kena di nol sama pi, tiba-tiba titiknya nol, terus mau diapa-apain kalau trapezoid. Terus tunggu, itu panelnya jumlahnya 31 tapi ya. Kok dia hasilnya nol ya? Dia kan nol karena dia bagian 90. Iya enggak sih? Karena negatif bukan bukan. Oh, enggak Oh enggak. iya 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 iya.
Nggak, kalau cos itu kan cos ya. Berarti nolnya itu plus satu, pi-nya itu minus satu, terus saling meniadakan nih. Berarti dia yang paling dekat ya, justru ya. Tapi itu juga karena keberuntungan sih. Karena pas kena di periodenya ya, saling meniadakannya jadi keberuntungan. Kalau yang lain eh, geser dikit, dekat sama nol tapi geser dikit. Iya, Pak. Mm-mm. Hmm. Jadi kalau kayak gini, eh iya ya, cos X kan dia mulainya dari apa, 0 1 terus pi itu minus satu. Jadi kalau di trapezoid ya dia pas eksak di titik itu terus saling meniadakan. Kalau yang contoh yang polinomial tadi ada ya Pak ya? Yang polinomial. Nah, iya kan kayak gitu. Kalau yang polinomial tadi yang mana? Yang ini, Pak. Tapi Iya, iya, sama iya. aja sih, Pak. Kayak jadi arctan juga. Oh, itu ada. Nah, terus kalau lihat gitu yang paling bagus yang mana tuh? Trapezoid, Simpson, Satu koma sepertiga. dua enam Pak. Trapezoid juga. Oke. Nah, berarti pertanyaannya sekarang jadinya gini. Kalau apa, yang lebih rumit yang mana? Trapezoid atau Simpson? Simpson lebih rumit berarti. Nah, kalau Simpson lebih rumit, biasanya metode yang lebih rumit itu ngincer satu keuntungan yang di metode yang sederhana itu nggak ada gitu ya. Kok ini malah akurasinya tambah tambah payah ya? Gimana tuh, Pak? Kalau baca di buku-buku ya, Q-Salas atau Capra, kan idenya adalah kalau saya trapezoid, pokoknya saya punya titik terus saya garis lurus gitu aja. Padahal kurva saya kan bisa nggak garis lurus ya. Terus pas lagi dia interpolasi garis lurusnya itu ada bagian kurva yang benjol apa nggak kena tuh, langsung langsung jelek, errornya langsung ada di situ. Tapi kalau Simpson kan idenya adalah saya ambil tiga titik, terus saya bikin parabolik gitu, lebih halus. Atau kalau saya mau lebih halus lagi, Simpson 3/8, saya ambil 4 titik, terus pakai polinomialnya kubik gitu ya, pangkat 3 gitu, lebih halus lagi gitu. Jadi kurva itu di setiap panel itu, di setiap potongan itu, saya bisa dekati dengan lebih dekat. Karena saya make bukan yang trapezoid. Trapezoid itu yang paling bodoh itu, karena cuma garis lurus gitu aja ya. Cuman kalau apa, jumlah panelnya udah banyak, itu jumlah subintervalnya tinggi, lama-lama jadi mirip ya, karena ya udah berarti kurvanya disusurin sama titik-titik banyak banget gitu ya. Nanti semua metode-metode itu jadi mirip. Cuman trapezoidal tampaknya deket itu karena keberuntungan pilihan titik-titik kayaknya. Sepertinya, Pak. Heeh. Ini yang kasus yang ini juga 1,26 tuh yang paling dekat. Padahal dari segi teori harusnya Simpson sepertiga sama Simpson 3/8 sih. Yang lebih bagusan mendekati kurva ya. Dan kurvanya juga agak jinak ya. Kurva-kurva osilasi yang tertata ya. Sinus, kosinus gitu. Kalau kurva data betulan itu lebih berabe kali. Deketinnya mungkin sih yang Simpson-Simpson itu bisa memperlihatkan apa, akurasi yang lebih dekat mungkin. Nih kalau yang kasus ini sekarang ini Pak, yang mana nih yang paling deket kalau dicek di Desmos? Kan 126 Pak. Oh, itu cuman jumlah intervalnya yang dirubah ya? Iya, Pak. eh Kalau intervalnya geser Pak, jangan pilih yang itu nol sama pi kan terlalu rapi ya. Misalnya, Satu. iya. Yeah. Nah kalau ini, Sama, Pak. 0,785. oh, trapezoid juga yang lebih bagus. Padahal intervalnya sebenarnya cukup kecil ya. Kalau seperempat pi,
Nah, ini yang mana yang paling dekat? Coba kita cek, Pak. 0,665. Sama, Pak. Trapezoid juga ya. Oke, oke. Berarti sebenarnya at least ya dari kasus-kasus ini kalau kita jadi engineer kita pilihnya trapezoid aja. Udah simpel terus deket pula ya. Ngapain Simpson ya? Oke, ada komentar pertanyaan dari yang lain? Kalau nggak ada, oke, saya stop recordingnya. Thank you ya, Pak Hansen.